Oke, rekan-rekan, pada sesi ini saya ingin sharing tentang banyak orang mengatakan bahwa saya nggak punya waktu buat menjalankan bisnis MLM. Menurut saya ini adalah satu topik yang klasik ya. Masalah punya waktu atau nggak punya waktu sebenarnya. Tapi kembali lagi mungkin ke poin awal kita menjalankan atau bergabung di bisnis ini. Ya, kita harus tanya dulu sama diri kita masing-masing. Ya, saya tujuannya ya mau bergabung ya itu apa? Oke, tujuan saya bergabung itu apa? Tanya sama diri sendiri dulu, saya bergabung itu apa goalnya? Nah, kalau misalnya hari ini saya kembali kepada kuadran yang ini, pada saat hari ini misalnya saya masih di kondisi E atau di kondisi S, saya masih misalnya posisinya active income misalnya ya. Tapi ada juga orang-orang di B, ada juga orang-orang di I yang passive income misalnya, yang sudah passive income, bahkan mereka bergabung di bisnis MLM, bahkan mereka lebih gila-gilaan jalaninnya, lebih cepat jalaninnya. Menariknya, yang lucunya adalah pada saat orang-orang sudah mindset bisnisnya terbuka, mereka jalanin bisnis MLM itu lebih cepat ketimbang yang di sini sebenarnya. Agak sedikit lucu ya, kalau saya bilang katanya mungkin yang saya gunakan lucu ya. Kenapa orang yang sudah di business owner, yang sudah passive income, malah melihat MLM itu lebih, maaf kalau saya gunakan kata nafsu, lebih nafsu jalaninnya ketimbang orang-orang yang di active income gitu ya. Tapi itu realita yang saya lihat sebenarnya pada saat orang udah ngerti business network marketing, rata-rata seperti itu ya. Nah, makanya coba tanya sama diri kita masing-masing, hari ini saya di mana? Apa saya di sini? Apa saya di sini? Nah, kalau saya masih hari ini active income, coba tanya sama diri sendiri sebenarnya, kalau misalnya kita hitung-hitungan lah, satu hari itu kan 24 jam ya, betul ya? Saya kerja satu hari kan 24 jam. Kalau kita, bukan kerja satu hari 24 jam, saya punya waktu satu hari 24 jam. Kalau kita misalnya katakanlah kerja, ya, kita kerja satu hari itu 8 jam, rata-rata kan 8 jam ya, 8 jam. Kemudian misalnya saya macet-macetan transport misalnya, ya itu katakanlah 3 jam misalnya. Oke, berarti ini sudah berapa? Ini sudah 11 jam, betul? Nah, misalnya saya katakanlah saya tambah apa? Makan misalnya, ya makan misalnya 1 jam, berarti sudah 12 jam, betul? Misalnya saya tambah mandi misalnya, ya. Mandi, misalnya saya tambah 1 jam. Mandi 1 jam lama ya, nggak tahu ngapain ya. Oke, ya. Jadi mungkin ada spa, ada berendam ya, kan kita nggak tahu, betul nggak? Nah, bisa 13 jam, betul? Oke. Nah, misalnya tidur. Ya, tidur berapa jam? 8 jam misalnya. Ya, katakanlah bayi sehat, 8 jam tidur ya. Berarti ini sudah berapa jam? Ini sudah 21 jam, betul nggak? Ya, sudah 21 jam. Oke? Nah, berarti saya sudah kerja, saya sudah macet-macetan, saya sudah makan, sudah mandi, sudah tidur. Ya, kemudian saya ngapain lagi? Oke, ini betul ya? Nah, artinya pada saat saya 21 jam seperti ini misalnya, ya, atau misalnya saya punya aktivitas lain, misalnya katakanlah saya spend waktu sama keluarga misalnya. Ya, katakanlah 2 jam, berarti sudah 23 jam. Saya punya waktu sisa 1 jam. Nah, pertanyaan saya, 1 jam ini digunakan buat apa? Betul? 1 jam ini digunakan buat apa? Oke? Rekan-rekan harus paham bahwa ada satu orang mengatakan, saya sebut aja namanya Robert T. Kiyosaki, mengatakan begini. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang mengerti, mereka menggunakan waktu mereka secara efisien dan efektif untuk membangun suatu bisnis yang besar. Artinya mereka menggunakan waktu-waktu sisanya mereka, waktu-waktu yang kira-kira tidak menghasilkan apapun, tidak produktif, mereka melakukan itu untuk yang namanya membangun satu bisnis yang lebih besar, dan itu menjadi aset yang lebih besar lagi nantinya, seperti itu. Nah, tapi pertanyaan saya adalah, pada saat Anda punya waktu luang, yang Anda lakukan adalah ngapain? Misalnya Anda nonton misalnya,
Ya, Anda misalnya nonton yang namanya drama serial, misalnya katakanlah seperti itu. Anda mungkin misalnya katakanlah Anda ngerumpi misalnya seperti itu. Ya, nah pertanyaan saya adalah apakah Anda lakukan hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang efektif, yang produktif, atau Anda cuma sebetulnya adalah kalau orang bilang itu killing time. Banyak orang cuma killing time, cuma duduk-duduk aja, nongkrong-nongkrong aja, mereka cuma ngopi, cuma misalnya katakanlah mereka cuma kongko-kongko dan sebagainya sama teman-teman dan sebagainya, betul nggak? Mereka hanya killing time, buang waktu sebenarnya yang tidak efektif untuk apapun sebenarnya. Tapi kalau kita perhatiin sebenarnya kalau dia orang menggunakan waktu mereka untuk sesuatu yang efisien dan efektif, sebenarnya pasti masih bisa luangkan waktu menurut saya. Mungkin ini hanya hitungan gambaran kasaran saja mungkin. Ya, ini mungkin nggak tepat ya. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya hari ini, kita kembali sama diri kita masing-masing. Seberapa, makanya saya tadi di awal saya bilang, tujuan saya apa? Goalnya saya bergabung di bisnis ini apa? Saya memang cuma mau produknya aja, atau saya memang mau menjalankan bisnisnya serius, dan saya memang mau berhasil di bisnis ini. Kembali sama diri kita tanyakan, kita maunya apa? Nah, kalau memang kita maunya berhasil di bisnis ini, maunya memang besar di bisnis ini, artinya apa? Artinya pasti akan ada yang namanya satu usaha. Ada yang namanya usaha. Sesibuk apapun kita, kita pasti akan berusaha untuk meluangkan waktu menjalankan. Entahlah pas lagi break lunch, entah misalnya lagi di jalanan, lagi macet-macetan, mungkin duduk di busway misalnya, main lewat WA, bisa saja prospek orang lewat WA, lewat telepon misalnya, lagi di mobil misalnya, sambil misalnya duduk atau apa, kita bisa telepon orang sambil lunch misalnya, sambil WA atau sambil telepon sama orang, bisa aja, pasti bisa kalau ada yang namanya goal yang jelas, ada tujuan yang jelas, ada niat. Ada niat menjalankannya. Artinya kalau ada niat pasti akan ada usaha, betul nggak? Artinya sebenarnya kalau bicara masalah nggak punya waktu, ya tidak punya waktu, ya justru saya katakan akan harus lebih penting menjalankan bisnis ini karena Anda nggak punya waktu. Pertanyaan saya adalah, mau sampai kapan Anda nggak punya waktu? Kalau Anda tidak mulai dari hari ini membangun sesuatu yang besar untuk Anda bisa punya waktu nantinya, Anda tidak akan pernah punya waktu. Ingat satu hal, pada saat Anda investasi uang, akan jadi hasilnya uang. Pada saat Anda investasi waktu, Anda akan dapat waktu. Ini kunci. Pada saat Anda investasi uang, Anda dapat uang. Pada saat Anda investasi waktu, Anda akan dapat waktu. Nah, pertanyaannya kembali sama Anda maunya apa? Maunya tetap di active income, kerja, ya terus-terusan, bahkan mungkin sampai umur 60 tahun, ya bahkan mungkin sampai pensiun ya, kita nggak pernah tahu ya. Saya pengalaman pribadi aja, papa saya umur 58 di PHK dari kerjaannya, masih harus cari kerja. Umur 58. Ya, jadi artinya apa? Artinya tergantung sama diri kita sekarang. Kita maunya apa? Goalnya apa? Kalau menurut saya, kalau orang jelas tujuannya, ya, dia jelas tujuannya, dia mau punya passive income, dia mau punya yang namanya waktu, ya, dia mau punya waktu dan dia mau punya yang namanya kebebasan finansial, dia pasti akan berniat, akan berusaha menjalankan walaupun dia sibuk. Anda jangan pikir bahwa orang yang tidak kerja, yang punya waktu banyak, malah akan menjalankan bisnis ini lebih cepat atau lebih heboh, atau lebih cepat berhasil. Belum tentu. Menurut saya, Anda yang bekerja, Anda yang punya dream, Anda masih bekerja keras sampai hari ini, Anda yang masih pagi-pagi pulang sore, menurut saya Anda punya peluang yang lebih besar karena Anda yang orang-orang yang berjuang masih sebenarnya. Kalau orang-orang yang menganggur, bisa jadi mereka akan berhasil, pas bisa juga, tidak salah, tapi saya yakin Anda yang sibuk, yang hari ini masih sibuk bekerja, mencari uang setiap bulannya, saya yakin Anda bisa berhasil di bisnis ini, bahkan bisa lebih. Karena Anda punya dream besar, Anda punya daya juang besar, Anda tahu tujuannya Anda mau kemana. Ya, oke. Nah, untuk sesi berikutnya, ya saya akan coba jelaskan, saya akan coba sharing tentang bagaimana sih bisnis saya berkembang. Ya, bagaimana caranya supaya bisnis saya bisa berkembang dengan cepat, ya.
Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.